perlu tanya itu apa motif dibalik itu. Betul. Nah, kalau motif tanya Gus Miftah kali ya. Kita tidak tahu. Tapi poinnya adalah kalau mau mengadu soal pengetahuan dan pengalaman Aswaja dengan teman-teman yang sekarang mendukung Pak Anies, kita siap 24 jam, 7 hari, 30 hari dalam 1 bulan, mau buka kitab berjilid-jilid gitu ya, mau mengaji kitab mulai dari Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaahnya Mbah Hashim Asy'ari sampai Al-Farqu Bainal Firaq gitu, kitab-kitab, atau mau ngaji soal apa namanya Ihya Ulumuddin maupun hasyiahnya gitu, semuanya itu siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kita baru saja melihat debat ketiga. Luar biasa, pendapatnya berbagai macam. Tapi ada juga perdebatan lain yang tidak kalah hebatnya berkaitan dengan debat itu, yang tidak berkaitan langsung dengan debat itu. Yaitu ada upaya-upaya yang sangat serius, intensif, terus-menerus, tanpa jeda, menyerbu labirin kita untuk menghancurkan atau menghadirkan mitos-mitos. Salah satunya adalah menghancurkan kredibilitas dari Anies Baswedan. Dituduh macam-macam, dituduh Wahabi, dituduh macam-macam sekali. Nah, orang yang akan membantu saya untuk diskusi mengenai adalah Gus Husni. Siap. Kita akan jaga kewarasan kita. Apa benar tuduhan-tuduhan seperti itu? Ya. Gus, bener nggak sih tuduhan-tuduhan itu di level santri itu terjadi luar biasa masifnya itu? Masif dan sistematis. Masif sistematis. Dan pasti terstruktur. Dan pasti terstruktur. Itu bahasanya Ferry itu. Kita bisa lihat misalnya salah satu video. Langsung mau ke sini ya. Ini ada video apa nih? Kalau dekat sampai hari itu saya masih komunikasi. Gus Miftah ya. Anies jiwa besar ya. Mas Anies tidak beretika, kita berkomunikasi. Oke. Jadi sering berkomunikasi ya. Dan saya WA dengan Mas Anies. How di Solo sama-sama hadir, kita tidak bisa ketemu. Mas Anies jauh di bulan. Maaf ya Gus, bagus hubungannya Mas Anies sama Gus. Ya, betapa menggambarkan jiwa besarnya seorang Anies Baswedan yang dia tahu saya tidak mendukung beliau, tapi masih mau komunikasi dan tidak baperan. Komunikasi dan tidak baperan. Nah, kemudian kenapa saya memutuskan kemudian tidak mendukung Mas Anies? Yang pertama, komunikasi saya dengan Mas Prabowo satu jauh lebih lama. Oke. Kemudian yang kedua, ada faktor X yang kemudian saya susah untuk berdiri. Faktor X. Ini persoalan Ahlussunnah dengan Wahabi. Ya. Karena selama ini saya orang yang sangat ditolak sama Wahabi. Dan saya melihat hari satu hari, 2 hari itu. Nah, kalau personalnya, saya nggak akan terbuka. Oke, coba kita berhenti di sini. Tapi bahwa ada faktor X di sini yang saya katakan Wahabi mendukung Mas Anies, yang selama ini saya sangat dimusuhi sama Wahabi. Itu menjadikan saya berat. Oke, kita berhenti di situ. Ada barisan Wahabi yang mendukung Mas Anies. Dan Gus Miftah menyatakan berat karena Wahabi memusuhi Gus Miftah. Ya. Jadi pertanyaannya seolah-olah ini bukan tuduhan. Ya. Tapi ini pernyataan yang tidak langsung menuduh gitu. Ya. Tapi apa benar begitu sih? Gini, prinsip kalau soal tuduhan sebenarnya ada tuduhan terhadap Pak Anies itu ada cuma satu yang belum. Apa? Tuduhan agen gas. Kalau agen Pak Anies itu dari dulu Pak, macam agen Yahudi, agen Amerika, agen jaringan Islam liberal, agen CIA, agen kapitalisme, semua itu tuduhan pernah ke Mas Anies. Yang belum ada tuh dia agen gas. Gitu. Kita lihat ada gas nggak? Nah, tapi poinnya adalah mungkin bukan soal tuduhan-tuduhan itu kali ya. Tetapi mestinya ya dalam konteks ini kita bisa lihat fakta. Faktanya tuh gimana sih sebenarnya gitu ya. Dukungan-dukungan yang datang itu kan tidak mungkin kita tolak dalam artian bahwa kita tidak mungkin bisa menolak dukungan dari anak bangsa yang punya pemikiran yang berbeda dengan kita. Lalu mereka mau mendukung. Pertama, kedua, Pak Anies berarti dalam hal ini sudah bisa menjadi pemimpin yang mempersatukan semua dong.
Dia Ya kan dipilih artinya- karena memang dia mengayomi gitu ya, Betul, bukan kan? karena dia berafiliasi pada satu kelompok gitu. Ya betul kan artinya Pak Bambang? Artinya bahwa Pak Anies itu dipercayai oleh bukan cuma oleh Wahabi, tetapi juga oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah kan, oleh teman-teman NU yang mendukung Pak Anies itu jumlahnya itu wah itu ribuan. Kemarin terakhir misalnya Kemun Im itu yang dalam kaderisasi di Nahdlatul Ulama, dia itu salah satu yang mendirikan PKPNU, salah satu kaderisasi di NU itu ya. Kemun Im sudah mendukung Pak Anies gitu. Terus kemudian kiai-kiai yang lain yang besar, yang secara kehidupannya mewakafkan seluruh hidupnya untuk Nahdlatul Ulama, untuk Aswaja, itu ada di Pak Anies gitu. Atau misalnya Pak Anies juga didukung oleh orang-orang yang selama ini tidak terpikirkan dan Misalnya? tidak terbayangkan, K-pop. Oh, oke. Ya kan? Siapa yang bisa membayangkan kemarin Pak Anies? Terus kemudian juga Pak Anies didukung oleh teman-teman yang melihat kinerja Pak Anies dalam hal membangun hubungan agama di Jakarta secara baik, ya, hubungan antar agama itu. Dan teman-teman ini kan ada yang dari Katolik, ada Nasrani dan sebagainya. Itu juga mendukung Pak Anies, gitu. Atau dukungan misalnya beberapa ada yang namanya komunitas Coba buka deh, Tionghoa Indonesia ya. Komunitas Tionghoa Indonesia. Komit yang itu ada Bu Veronica Tan dan yang lain-lain gitu kan. Artinya apa? Artinya Pak Anies itu bisa melindungi semua, bisa mengayomi semua kan. Ini ada yang menarik di sini nih. Iya. Ini artinya bahwa Pak Anies itu bisa menjadi semua. Bahkan kalau bagi teman-teman K-pop tuh abah. Ya, jadi kemarin itu ada yang ini, anak abah. Anak abah itu ada apa namanya? Abah. Pak Anies itu disebut sebagai jadi abah nasional karena menjadi sosok ayah gitu. Oh. Ini clear, konkret. Mana? Betul. Anies disambut Veronica Tan. Ini artinya apakah kemudian orang-orang atau teman-teman Aswaja gitu ya berpikiran ini santri-santri nih kalau melihat ini terus kemudian kita tidak memilih Pak Anies, kan nggak gitu juga kan Pak Bambang? Oke, kalau saya mau menyimpulkannya gini, kalau ada seseorang atau berbagai kelompok orang mendukung seseorang dan kemudian dituduh bahwa orang ini bagian dari kelompok itu agak menyesatkan tuh. Oh gitu ya? Iya dong. Iya. Gimana itu? Ya kan, ya misalnya kan sederhana begini, ada orang kelompok-kelompok ini meminta saya menjadi mendukung karena saya calon presiden itu. Terus kemudian orang menuduh bahwa Mas ini bagian dari itu. Kan nggak juga gitu. Cuman orang ini kan percaya bahwa orang ini bisa menjadi bagian yang jadi mengayomi tanpa harus dikualifikasi dan dituduh seperti itu. Itu justru yang menyesatkannya di situ. Betul. Dan ternyata misalnya begini kan, ada Ibu Veronica Tan dia sebagai komunitas Tionghoa. Terus kemudian Mas Anies dituduh menjadi bagian dari komunitas Tionghoa. Kan jadi lucu gitu. Iya. Kan itu tidak fair ya, tidak fair. Dalam artian gini, saya teringat itu Pak Bambang. Dulu tuh kan ada istilah persatuan dan persatuan. Bung Hatta itu. Menurut Bung Hatta itu yang ingin kita bayangkan Indonesia itu adalah persatuan. Persatuan itu artinya apa? Artinya dalam konteks persatuan kita masing-masing entitas itu tetap menjadi entitas masing. Bukan kemudian disate. Sate itu kan ditusuk jadi satu. Itu kan namanya persatean kalau kata siapa? Bung Hatta itu. Kita tidak ingin jadi persatean, kita ingin persatuan. Nah, persatuan itu bisa timbul, bisa hadir kalau memang adanya seorang pemimpin yang bisa dipercayai oleh semuanya. Dan Mas Anies dalam konteks sekarang, dan kita bisa lihat rekam jejak kemarin di Jakarta, itu memang menjadi mempersatukan semuanya kan. Anak-anak muda, anak kreatif kan bahkan mempercayai Pak Anies dan akhirnya terciptalah Jakarta Plus, branding Jakarta Plus. Itu kan anak-anak kolaborasi dengan anak-anak muda. Sekarang saya mau cek lebih lanjut. Ya.
penempatan Mas Anies, kenapa kalau Mas Anies didukung oleh kelompok Tionghoa dia tidak disebut sebagai Tionghoa? Iya. Terus kemudian didukung oleh orang-orang yang bisa saja disebut sebagai Wahabi, kemudian dituduh bahwa Anies Wahabi. Iya. Ya kan? Ya, ini kan juga tidak konsisten gitu kan. Betul. Tapi kan kita perlu tanya itu apa motif di balik itu? Betul. Nah, kalau motif tanya Gus Miftah kali ya. Kita tidak tahu, tapi poinnya adalah kalau mau mengadu soal pengetahuan dan pengalaman Aswaja dengan teman-teman yang sekarang mendukung Pak Anies, kita siap 24 jam, 7 hari, 30 hari dalam 1 bulan, mau buka kitab berjilid-jilid gitu ya, mau mengaji kitab mulai dari Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaahnya Mbah Hashim Asy'ari sampai Al-Farqu Bainal Firaq gitu, kitab-kitab, atau mau ngaji soal apa namanya Ihya Ulumuddin maupun hasyiahnya gitu ya, semuanya itu siap. Kiai-kiai kita mau mengaji soal pengetahuan Aswaja gitu ya. Artinya kan di sisi lain Gus Miftah ingin menegaskan bahwa Pak Anies tidak didukung oleh kalangan Aswaja kan. Itu logik mafhum mukhalafahnya kan kira-kira begitu. Oh, mau begitu. Kira-kira ya. Mafhum ini kalau yang belajar mantik kan kira-kira pernyataan itu ingin menyatakan loh, kiai-kiai kita itu bukan cuma apa namanya sejam 2 jam ngajarin Aswaja itu. Mulai beliau dari bangun tidur sampai beliau itu ingin tidur itu sepenuhnya mengerjakan amalia-amalia Aswaja. Makanya mau buka kitab apa gitu ya dalam konteks keaswajaan dengan yang mendukung Pak Anies ini. Mau baca kitab gitu ya, mau nggak aja gitu. Pilih ada ada Gus Mahasi, ada apa namanya Gus Salam gitu. Ada Gus atau kiai-kiai yang sudah alim alamah gitu, ada kalau udah Abah Labib, ada Kiai Subhan, banyak sekali. Jadi tujuannya ingin membenturkan Aswaja bahwa seolah-olah Mas Anies ini memang tak pantas didukung oleh Aswaja. Nah, pembacaan saya juga agak ke sana ya. Tapi kemudian ada fakta yang lain, ada 3 fakta, ada begitu banyak yai-yai di Aswaja yang mendukung Mas Anies. Nah, iya. Dan yai-yai itu makomnya sudah tidak perlu lagi diragukan. Exactly. Apakah kemudian yai-yai itu begitu gegabah untuk mendukung Mas Anies? Satu itu. Terus poin yang kedua, Mas Anies di dalam sikap perilakunya sehari-hari, dia juga ikut tahlilan. Dia juga ikut ngajian, dia juga sarungan di berbagai tempat yang. Jadi kemudian menyimpulkan dengan menyatakan dia didukung, kemudian dia masuk di situ pada sehari-harinya apa yang dilakukan Mas Anies itu menunjukkan betul bagian dari Aswaja, maka kemudian itu menyesatkan betul kan pernyataan itu sebenarnya. Sangat menyesatkan karena kalau kita lihat Pak Bambang, dilihat dari sanad keilmuan Pak Anies, itu saya tuh sering sekali dalam ini kan alhamdulillah ya diberi kepercayaan oleh Pak Anies itu sekarang udah belasan tahun ya komunikasi langsung dan sebagainya. Itu selama belasan tahun itu saya melihat sekali dan saya kadang agak takjub gitu ya. Pengetahuan Pak Anies itu soal kalam Asy'ariyah. Itu agak dalam. Jadi Mas Anies secara diam-diam itu membaca kitab-kitab kuning. Mungkin bukan membaca kitab kuning ya, tapi menurut saya itu adalah hasil dari pengajian. Dulu kan beliau itu ngaji ke Mbah Hamam Ja'far di Pabelan selama 3 tahun. Nah, salah satu yang mendrive untuk Pak Anies dalam konteks berperilaku dan sebagainya itu, kalau dalam konteks kita itu Asy'ariyah kan, teologi Asy'ariyah atau Maturidiyah, tapi kita Asy'ariyah. Asy'ariyah itu diantaranya adalah menggabungkan antara ikhtiar dan doa. Jadi, dan itu kelihatan sekali. Padahal kalau dilihat dengan konteks pendidikan, konteks keluarga dan sebagainya, atau konteks lingkungan, Pak Anies itu bisa jadi sangat rasional dan itu bisa cenderung Mu'tazilah sebenarnya. Tetapi tidak, beliau itu, dan ini berkali-kali, Pak Bambang, misalnya, saya itu tiba-tiba dalam satu perjalanan gitu ya, itu perjalanan, terus tiba-tiba waktu untuk saya udah sholat. Pak Anies kemudian waktu itu, karena waktunya tidak terkejar dan sebagainya, tiba-tiba, maksudnya sebentar ya, aku tuh lupa, bukan lupa, tadi tuh
sholat, tetapi kayaknya belum sholat gitu. Sholat apa, Mas? Sebentar. Nah, dia tuh melaksanakan sholat lihurmatil wakti. Lihurmatil wakti adalah sholat yang pada prakteknya dia melaksanakan sholat untuk menghormati waktu. Jadi sholat gitu ya dalam kendaraan. Itu sholat namanya lihurmatil wakti. Nah, saya berpikir, waktu itu baru sebulan 2 bulan saya berinteraksi dengan Pak Anies. Udah, pengetahuan fikihnya lumayan juga ini. Jadi yang saya bayangkan lulusan Amerika terus kemudian ini. Lalu kemudian saya mencari, ternyata karena beliau itu, dan dugaan saya, itu ya karena interaksi dulu dengan Mbah Hamam Ja'far. Jadi artinya poin yang ketiga, Mas Anies bukan hanya punya sanad, tapi menggunakan sanad itu untuk mengikhtiarkan perilakunya sesuai dengan apa yang dia ketahui dalam ajaran-ajaran yang dia pahami. Betul, dan itu tidak ada satupun. Kan yang lucu itu kan pernah, Pak Anies itu pas 2017 dianggap sebagai Syiah. Oh, pernah dianggap Syiah? Wah! Kenapa dia disebut Syiah? Nggak tahu, saya juga bingung. Saya bilang, ya oke, kalau memang Pak Anies Syiah, ada tidak yang pernah melihat Pak Anies sholat pakai batu? Kan kalau saya gitu kan? Yeah. Kalau ada foto, video, saya akan memberikan apa yang saya punya saat itu. Jadi saya tidak agak dan nggak ada yang bisa menjawab itu. Terus di sisi lain, ada nggak yang bisa menjawab dalam konteks fikihnya waktu itu, dalam konteks fikih Syiah dengan Pak Anies. Contoh misalnya, saya itu kan 3, sholatnya 3, kita kan 5. Ada nggak yang bisa memberikan saya? Nggak usah banyak-banyak, bukti 1 saja. Nggak ada juga. Artinya apa? Tuduhan-tuduhan itu bukan cuma sekali. Dan itu tuduhan itu basi sebenarnya. Nah, di sisi lain Pak Bambang, kita lihat, kalau kita ingin membalikkan kondisi itu, sebenarnya kita bisa dengan mudah membalikan. Contoh misalnya ke Andre Rosiade. Nah, coba kita lihat. Nah, coba. Ini gimana? Coba itu. Bagaimana itu? Kenapa mesti Andre sih yang dipilih? Ya karena kan bagian dari Gerindra kan. Kan tadi kan pengen bilang, ya kan, bahwa Pak Prabowo itu tidak didukung oleh kalangan. Beliau ini siapa gitu? Gitu. Beliau salah satu yang dikenal oleh kita publik sebagai salah satu tokohnya dalam Salafi. Kita bisa saja membalikan itu, tapi tidak kita ingin membalikan. Maksudnya Andre tokoh Salafi? Bukan, mengaji atau mengaji. dekat dengan atau berada di bawah atau begitu. Tapi kita atau Gus Husni paling tidak mau menuduh. Tidak mau. Untuk apa gitu? Karena itu tidak akan produktif. Tidak akan produktif. Jadi saya mau bilang begini, ternyata debat yang kemarin tuh tidak panas-panas banget sih. Nggak panas-panas banget. Debat di akar rumput lebih panas. Panas ya kan? Debat di akar rumput lebih panas. Terus kemudian orang di dalam debat di atas rumput, kalau di debat di presiden kan soal tidak punya etika, gitu kan. Kalau ini debat di akar rumput lebih tajam lagi. Wah, itu saya sampai 4 jam, Pak Bambang. Itu fitnah ada di mana-mana itu. Ada yang 2 jam menjelaskan, ada yang 3 jam, dan itu hanya untuk terbatas beberapa orang gitu. Artinya apa? Artinya kita tidak ingin mengembalikan perdebatan kepada hal-hal yang tidak produktif. Karena apa? Kita lihat misalnya kemarin isu-isu begini itu kan tidak produktif. Ini terjadi di sisi lain. Ini bagian dari demonisasi, ya kan? Terhadap gerakan atau kelompok yang tidak kita suka. Misalnya, dan ini bisa menghancurkan negara, menghancurkan bangsa. Contoh yang paling konkret itu apa? KPK. Kita ingat waktu itu KPK, semua seakan-akan terjadi demoralisasi yang ada di pihak KPK, bahwa KPK itu didukung oleh Taliban. Ini apa nih Gus? Ini ada. Nah, ini dari Mekah. Ustaz Khalid Basalamah doakan Andre Rosiade. Di Mekah. Langsung. Ini bukan oleh tapi kan kita tidak mau kan seperti itu, Pak Bambang. Tidak menggunakan isu-isu itu ya. Dan tidak perlu digunakan juga. Dan nggak perlu, untuk apa gitu. Untuk apa? Sebenarnya ada yang menarik sebenarnya kalau lihat undang-undang pemilu itu. Ada larangan dalam kampanye. Larangan kampanye itu pasal 280 menyatakan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang. Pasal 1 huruf C, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain.
Ngeri sekali. Ya. Jadi artinya berhentilah dengan tudingan-tudingan kayak gitu. Betul. Karena ini bisa punya konsekuensi pidana. Betul. Ya. Nah, Jadi, di sisi dan juga saling menghormati itu ya. Ini kalau di debat orang isunya soal etika, kalau di sini fitnah merajalela, dan fitnah itu punya potensi sebagai tindak pidana. Gitu ya. Mengerikan sekali kalau sampai pada level pidana. Ini disebut, ini diatur larangan dalam kampanye pasal 280 ayat 1 huruf C. Ya. Dilarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain. Ya. Tapi di jalannya itu tadi, gak produktif lah, ngapain gitu. Okay. Ya. Jadi apa yang sebaiknya mesti dilakukan dan apa yang maksudnya gini, supaya orang kemudian di level bawah itu tidak mudah ya, dipecah belah, tidak mudah diseret-seret dan tidak mudah ikut-ikut pada pada pernyataan-pernyataan yang sebenarnya sangat mengganggu persatuan. Ya, pertama begini, Pak Anies Baswedan itu seorang Sunni. Gus Muhaimin apalagi, wong beliau itu cucu pendiri Nahdlatul Ulama gitu. Mau ngadu sholawatan sama Gus Muhaimin ya nggak bakalan bisa gitu. Bisa jadi beliau punya amalan dalailul khairat dan sebagainya. Tapi poinnya mau ngadu soal apa? Nah, yang paling utama dalam konteks ini adalah kita ya, untuk melihat bahwa pemilihan kita pada Pak Anies dan ini kan memang mereka berdua santri dan yang akan mengerti dan membawa kemajuan buat dunia santri kan betul. Nah, pertama. Kedua, kita lihat rekam jejak keduanya di dalam keberpihakan terhadap isu-isu keumatan. Kan isu-isu keumatan mereka tuh punya rekam jejak panjang. Ya kan? Nah, dibandingkan aja tuh. Mana misalnya Pak Prabowo dalam isu keumatan, Pak Anies dengan Gus Muhaimin dalam isu keumatan, gitu kan? Ya. Terus kemudian Pak Ganjar isu keumatan konkret mana dan mana yang paling mungkin, misalnya dalam konteks kita santri. Sederhana aja Bang, banyak teman-teman itu. Iya ya Gus, kita itu pengen juga ya suatu hari misalnya pemimpin kita datang gitu ya Pak Bambang, berkunjung kepada satu daerah, terus kemudian beliau itu bukan cuma menjadi tamu hari Jumat misalnya, bukan cuma menjadi tamu, tetapi juga beliau bisa mengobati rasa kerinduan kami dengan apa? Beliau bisa mengisi khutbah Jumat dan beliau bisa menjadi imam bagi. Itu kan indah sekali. Itu hal sederhana Pak Bambang. Kayak gitu tuh siapa sih yang paling mungkin itu kan juga paling mungkin tuh. Atau ya rekam jejak lah. Ya. Jadi kalau Pak Anies dituduh-tuduh itu sering banget. Sering banget. Dituduh dari Yaman lah. Dituduh tidak Indonesia lah dari Yaman, dituduh Wahabi lah, dituduh Syiah, ada macam. Jadi sering kali tuduhan-tuduhan. Tapi di sisi yang lain, poin yang kedua, bahwa santri menginginkan presidennya itu adalah presiden santri. Kenapa disebut presiden santri? Karena dia bisa sungguh-sungguh mengayomi santri dan bisa bertindak sebagai santri. Betul. Dan kemudian santri-santri itu merasa dimuliakan. Betul. Nah, Anies dibandingkan dengan presiden yang lainnya, calon presiden yang lainnya, maka karakter kesantriannya itu jelas lebih melekat. Lebih melekat. Misalnya tanpa hendak membandingkan dan menuduh secara sara ya dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo, misalnya. Begitupun dengan wakil presidennya, Caimin. Kalau dibandingkan dengan misalnya Gibran. Gitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Pak Mahfud, Soso gitu ya. Soso gitu, 11-12. Gitu. Kalau dibandingkan dengan Gibran gitu. Gimana tuh? Nah, gimana tuh kan? Iya kan? Nah, itu sebabnya kemudian hari ini bertebaranlah isu-isu yang ingin mendelegitimasi, ingin menghancurkan kredibilitas bahwa Anies itu tak pantas disebut santri. Karena kesantriannya itu melebihi paling tidak calon presiden dan wakilnya juga melebihi wakil presiden yang lain. Kecuali Pak Mahfud yang mungkin 11-12. Kira-kira itu sih mungkin motifnya ya. Menarik itu. Analisisnya. Oke juga deh. Inilah kajiannya. Mau tambahan? Ya, saya kira cukup sih. Dalam konteks ini, pertama bahwa kita, santri saat ini, jangan juga mau ya dibenturkan dengan isu-isu yang itu. Yang kita sudah lihat lah, faktanya.
kita sudah lihat bagaimana realitasnya negara atau lembaga negara yang diisukan dengan begitu hancur lebur ya KPK itu. Yes. Itu kan isu Taliban. Memang lucu. Yes. Ada orang Kristen disebut sebagai Taliban tuh gimana aja? Nggak produktif lah. Isu demonisasi itu pernah menghancurkan KPK. Dan itu dibuat. Dan kita tidak mau itu disebarkan lagi untuk menghancurkan kredibilitas calon presiden dari nomor 1. Inilah kewarasan kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.